Maka kalau ini tindakan laka lantas, maka tangkap pembuat film Vina sebelum 7 hari. Kita dari PH udah 5 kali ketemu keluarga. Keluarga setuju karena ada 3 poin yang paling penting yang kita ingin bahas. Vina udah tembus 5 juta. Minta royalti yang banyak, jangan mau kalau dikasih 1 M. Pasti sih keluarganya Vina udah dikasih royalti ya. Itu udah pasti. Tapi mereka tidak mengerti bahwa keuntungan pembuatan film itu adalah besar kalau bisa tembus sampai 1 juta. Apalagi kalau udah tembus 5 juta. Biasanya royalti itu dikasihnya dikit karena orang-orang daerah tuh nggak paham. Kalau biasanya paling dikasih sekitaran 500 sampai 1 M. Itu nggak cukup, jangan mau. Sama Pak Agus ya, mudah-mudahan amanah, jujur. Saya acungi jempol Pak, sampan Pak Agus Pak ya, yang membela kebenaran. Ini yang ku mau. Dan doaku Pak ya, mudah-mudahan Pak Agus Aldriantro ini ya menjadi kepala kepolisian di seluruh Indonesia ya. Yang berdasarkan foto ini ya, mudah-mudahan ya nggak tahu ya jadi apa nanti ya. Biarlah ditanya malaikat mungkar nangkir nanti. Sorry ya Pak Polisi, kritikan sedikit, jangan marah ya. Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Bapak Rasman menyuruh tangkap produser pembuat film Vina. Begini videonya. Maka kalau ini tindakan laka lantas, maka tangkap pembuat film Vina sebelum 7 hari. Kita dari PH udah 5 kali ketemu keluarga. Keluarga setuju karena ada 3 poin yang paling penting yang kita. Maka dapat disimpulkan dari kata Bapak Rasman tadi bahwa kata-katanya itu sangat meresahkan masyarakat. Dan bahkan dia menyuruh tangkap produser yang menciptakan film Vina tersebut. Kita lanjut video selanjutnya. Salam lagi ya, 2 polisi Cirebon ini ya yang menangani kasus Vina dan Pak Agus Aldriantro. Pak Agus Aldriantro ganteng pol, wis ganteng wis kumisi orang Betawi lah. Wis ngiler wong wedok-wedok ya. Tapi manakah yang dapat dipercaya, polisi Cirebon ini yang menangani kasus Vina atau Pak Agus Aldriantro ini yang membela kasus Vina? Dalam pandangan saya sih, yang jujur mana ya? Yang jujur mana? Kalau ada polisi semacam kayak Pak Agus Aldriantro, saya acungi jempol Pak. Tapi nasihat buat Bapak Anda, jujur Pak ya, amanah. Jangan mau disokok-sokok Pak Agus ya. Jangan mau makan uang rakyat, jangan mau disokok-sokok petek Pak ya. Kasih keluarga Anda makan yang barang-barang yang halal Pak ya. Sebab Anda nanti di akhirat nanti Pak ya akan ditanyakan Pak sama malaikat itu Pak, mungkar nangkir Pak nanti Pak ya. Nanti uangmu dari mana Pak? Dari mana? Nanti Bapak dapat satu harta itu pertanyaannya itu bertahun-tahun tak habis-habis Pak. Apalagi uang yang dapat sokok-sokokan itu nanti Pak ya. Oh, dipertanyakan bertahun-tahun, berabad-abad itu nggak habis-habis Pak nanti Pak. Jadi sama Pak Agus ya, mudah-mudahan amanah, jujur. Saya acungi jempol Pak, sampan Pak Agus Pak ya, yang membela kebenaran. Ini yang ku mau. Dan doaku Pak ya, mudah-mudahan Pak Agus Aldriantro ini ya menjadi kepala kepolisian di seluruh Indonesia ya. Yang berdasarkan foto ini ya, mudah-mudahan ya nggak tahu ya jadi apa nanti ya. Biarlah ditanya malaikat mungkar nangkir nanti. Sorry ya Pak Polisi, kritikan sedikit, jangan marah ya. Jadi kata kakak ini bahwa Bapak Agus ini jangan mau disogok oleh orang atau dikasih uang. Lakukanlah hal yang baik, yang halal agar berkah. Karena ada malaikat mungkar nangkir yang selalu mencatat amal kebaikan dan amal yang buruk. Kita lanjut videonya. Vina udah tembus 5 juta. Minta royalti yang banyak, jangan mau kalau dikasih 1 M. Pasti sih keluarganya Vina udah dikasih royalti ya. Itu udah pasti. Tapi mereka tidak mengerti bahwa keuntungan pembuatan film itu adalah besar kalau bisa tembus sampai 1 juta. Apalagi kalau udah tembus 5 juta. Biasanya royalti itu dikasihnya dikit karena orang-orang daerah tuh nggak paham. Kalau biasanya paling dikasih sekitaran 500 sampai 1 M. Itu nggak cukup, jangan mau.
Mereka udah dapat keuntungan itu berapa Pak? 15, kurang lebih 15 M kali 5 ya, bisa 13 M, bisa 12 M. Kita pukul aja 13 M deh ya, 13 M kali 5 13 tah. Maksudnya kalaupun kasus ini tidak terungkap-ungkap, pembunuhnya Vina tidak tertangkap-tangkap, setidaknya keluarganya Vina, keluarganya siapa lagi satu yang meninggal, Eki apa Egi? Tapi di film itu Eki nggak diceritain. Oh, di film itu Eki nggak diceritain. Ya walaupun nggak diceritain, tapi kan ada Ekinya. Setidaknya keluarga. Keluarganya itu nggak mau disambut pautin itu. Oh, jadi cuma Vina doang. Ya udah. Kalau gitu keluarganya Vina setidaknya masa depannya terjamin dari uang film anaknya yang dijadiin film. Setidaknya ya. Akhirnya setelah film Vina sebelum 7 hari mencapai 2 juta penonton, kasusnya benar-benar dilanjutin lagi nih sama kepolisian. Persis seperti keinginan awal kenapa film ini dibikin, akhirnya ada update terkait kasusnya. Sebelumnya diketahui kalau memang sudah ada laporan ke Polres Cirebon pada Agustus 2016 dan September diberikan kepada Polda Jabar untuk melakukan penyelidikan, dan kasus itu dinyatakan selesai 2 bulan kemudian di bulan November setelah dilakukan proses penyidikan. Ditemukan kurang lebih 11 orang tersangka dan pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 lagi masuk ke daftar pencarian orang alias DPO. Sayangnya, update terbaru dari kasus penyelidikan ini, untuk 3 orang yang melarikan diri ini tidak ada satupun disebutkan identitasnya oleh pihak Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat atau pengadilan sekalipun. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Jawa Barat pun juga meminta bantuan kalian semua nih netizen buat bantu cari 3 orang ini bersama-sama agar kasus Vina ini menemukan titik terangnya. Jadi ya, itu update terbaru terkait kasusnya. Kepolisian melanjutkan pencarian dan sekarang meminta bantuan kita semua untuk ikut terlibat nih. Ya harapan gue sih karena film ini banyak banget yang nonton, setelah itu hatinya tergerak buat ikut mencari identitas Egy dan 2 temannya yang lari ini sih. Kalau gitu, yuk sama-sama kita bantu cari ya guys. Halo, untuk Anda, Bapak Jenderal Kapolri Listio Sigit, terima kasih ya atas pimpinan Anda. Pimpinan di bawah kepemimpinan Anda dan juga kepemimpinan Kapolri sebelumnya ya, terutama di 10 tahun terakhir ini ya, yang begitu luar biasa ya, kejahatan kalian luar biasa. Sistem upeti puter giling ya, dari Kapolres, Kapolsek, Kapolres, Kapolda sampai ke Mabes Polri ya, sistem puter giling upeti para polisi ya, dengan segala cara ya, 86 segala cara mengeruk duit masyarakat Indonesia yang bikin pelaporan segala macam ya. Hukum tidak pernah berpihak kepada rakyat Indonesia. Hukum hanya berpihak kepada para penguasa yang punya duit ya. 86 puter giling terus, 86 ya, segala kejahatan yang mereka lakukan kalian puter terus, 86 puter terus ya. Dan setoran dari mulai Kapolsek, Kapolres, Kapolda, juga Mabes Polri ya. Mabes Polri kan kalau nggak ada uangnya ya, nggak ada duitnya, nggak mau menangani kasus ya, Terima kasih ya, Anda begitu luar biasa. Para polisi di negara Republik Indonesia ini, Anda begitu luar biasa ya. Cari terus ya, tangkepin terus rakyat miskin, rakyat Indonesia yang berhubungan dengan hukum apa segala macam ya, tangkep terus, jadiin duit. Begitu juga cukong-cukong oligarki, cukong-cukong mafia di Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, puter giling terus, kruk terus duitnya ya. Padahal kalau cukong-cukong oligarki, mafia oligarki ya, menggunakan uang, menyumpel mulut kalian itu dengan uang rakyat Indonesia, dengan uang negara yang telah mereka korupsi berjamaah di negara Republik Indonesia ini ya. Salam waras ya, salam waras. Rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesia tuh. Terima kasih ya, Anda semua luar biasa. Para polisi Anda semua luar biasa.
Jadi kata Nikita Mirzani tersebut mengatakan semoga saja keluarga Vina terjamin hidupnya dan mendapatkan uang dari film yang telah ditayangkan oleh produsernya. Kita doakan sesama saja semoga kasus Vina ini cepat selesai dan pelakunya cepat ditangkap. Sekian informasi kita hari ini. Terima kasih.